Bab 520. Roh Aucuba yang diancam. Saat roh Aucuba pertama kali masuk ke tubuh warrior yang, tepatnya saat ia masuk ke pusaran pusat energi warrior yang, awan biru di dalam pusaran kilat ungu Qingyun, api hantu, dan angin dingin Jiuyu, tiga benda spiritual langit dan bumi segera menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap orang luar ini. Begitu roh Aucuba memasuki pusaran pusat energi, ia melihat tiga benda spiritual yang tidak lemah sama sekali menentangnya, dan secara naluriah, ia segera melarikan diri. Tapi begitu dia lolos, pusaran pusat energi di tubuh warrior yang tiba-tiba menyedotnya lagi. Karena ide pusaran pusat energi, kilat ungu Qingyun, api hantu, dan angin dingin Jiuyu tidak berani memusuhi roh Aucuba. Meski tidak ada permusuhan, tetap saja ada penolakan. Roh Aucuba melihat bahwa ketiga orang itu tidak bermusuhan, jadi dia lega, jadi dia berbalik dengan penasaran, dengan tiga benda spiritual langit dan bumi. Seperti itu awalnya penuh dengan rasa penasaran dan kegirangan menuju ruang pusaran pusat energi kecil. Tapi segera, seorang gadis kecil muncul di depannya. Melihat gadis kecil itu, roh Aucuba kaget dan ingin lari. Gadis kecil itu baru saja bergerak, dan roh Aucuba jatuh di telapak tangan gadis kecil itu. Setelah menyentuh roh Aucuba, gadis kecil itu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku bodoh dan tidak menghasilkan kecerdasan yang lebih tinggi." Sama seperti ketiga orang itu, mereka semua idiot. Meskipun mereka tidak bisa menjadi mainanku, kamu benar. Si idiot warrior yang masih berguna. Jika kamu ingin tinggal di sini, lepaskan energimu dan bantu dia meningkatkan kekuatannya. Roh Aucuba segera berguncang dari sisi ke sisi. Kamu tidak rela. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan berkata, "Percaya atau tidak, aku meremasmu." Tampaknya menyenangkan gadis kecil itu, kilat ungu Qingyun, api hantu, dan angin dingin Jiuyu muncul di sekitar roh Aucuba, masing-masing melepaskan tekanan kuat tekan ke arah roh Aucuba. Roh Aucuba ketakutan, dia buru-buru bergerak ke atas dan ke bawah pinggangnya, tetapi segera berbalik untuk bergoyang dari sisi ke sisi lagi, seolah-olah dia sedang mengungkapkan sesuatu. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu meregangkan alisnya dan berkata, "Aku tahu bahwa energimu akan sangat terluka dengan melepaskan energimu. Apakah kamu merasakan energi yang melimpah di sekitarmu? Setelah kamu melepaskan energimu, kamu akan dapat tinggal di sini untuk berkultivasi. Dengan energi spiritual dan aura ungu, kamu dapat pulih paling lama setengah bulan." Kekuatan sepertinya ragu-ragu. Apakah kamu percaya atau tidak, aku menghancurkan pengetahuan spiritualmu sekarang dan menciptakan kembali pengetahuan spiritual. Gadis kecil itu sedikit marah. Mendengar itu, roh Aucuba gemetar, dan tidak berani ragu, segera gemetar hebat, dan kemudian, bola energi hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya, dan bola energi ini mengikuti meridian di tubuh warrior yang perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebelum warrior yang sempat mencari tahu situasinya, dia merasakan energi mengerikan meledak dari tubuhnya. Kulit warrior yang berubah drastis, dan dia segera duduk di tanah dan dengan cepat menyesuaikan kengerian energi di tubuhnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang yang hadir dan manusia pohon terkejut. Bagaimana roh Aucuba masuk ke tubuh manusia di depan mereka? Hanya Desmond Seng dan Jenny Su yang mengubah wajah mereka dan mata mereka penuh warna yang luar biasa, karena mereka tahu betul bahwa roh Aucuba membantu manusia di depan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memahami bagaimana roh Aucuba tiba-tiba memasuki tubuh manusia di depan mereka,
dan juga membantu manusia ini untuk meningkatkan kekuatannya. Perlu tahu, setiap kali roh Aucuba membantu orang meningkatkan kekuatan mereka, mereka perlu menghabiskan banyak energi. Bagaimana mungkin roh Aucuba menghabiskan energinya untuk membantu manusia di depannya? Siska Yin dan yang lainnya juga sedikit bingung dengan tindakan pertama yang tiba-tiba ini, tetapi Siska Yin dengan cepat mengerti. Dia tahu rahasia warrior yang, jadi dia agak mengerti mengapa roh Aucuba memilih warrior yang. Hanya saja situasi ini sangat buruk sekarang, karena saat ini warrior yang jelas akan dipromosikan, dan mereka dikelilingi oleh pengkhianat yang memusuhi mereka. Eddie, untuk apa kamu membawa manusia ini ke istana suku manusia pohon? Desmond Seng melihat ke arah manusia pohon yang telah membawa warrior yang dan yang lainnya ke sini sebelumnya, dan memarahinya. Orang bernama Eddie Yu melirik Desmond Seng dan berkata, Desmond Seng, suku Akasia bukan raja suku manusia pohon. Aku berteriak dan mengatakan bahwa aku menjadi raja suku manusia pohon. Desmond Seng menyipitkan matanya dan berkata, Eddie, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Eddie Yu berkata, suku Aucuba dan suku Akasia bersaing memperebutkan tahta, hanya bertanggung jawab atas keselamatan gunung mengguncang langit, tidak berpartisipasi dalam pertarungan tahta. Ini adalah kasus sebelumnya, dan itu sama sekarang, dan itu tidak akan berubah di masa depan. Mendengar kata-kata Eddie Yu, ekspresi Jenny Su menjadi gelap. Jika ada bantuan suku Sicamore di depannya, klan suku Aucuba tidak akan bisa terus menjadi klan kerajaan, tetapi masih tidak ada masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Sangat disayangkan. Desmond Seng tampak muram dan sedikit mengerikan, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan terhadap orang di depannya ini. Jika suku Sicamore dan suku Aucuba bergabung, pasti akan menjadi bencana bagi suku Akasia. Tapi ketika kamu menjadi ratu manusia pohon, akan ada peluang untuk membersihkan klan suku manusia pohon di masa depan. Desmond Seng mengarahkan pandangannya pada warrior yang dan berkata, ayo, tangkap dulu, roh Aucuba. Siapa berani? Siska Yin berjalan menuju warrior yang, dan Sarki di belakangnya telah berubah dan kembali ke tubuhnya. Dengan gerakan Siska Yin, 5 penjaga baju besi emas muncul di sekitar warrior yang dan berkata, Desmond Seng, kamu berani melakukannya hari ini. Aku berjanji, suamiku pasti bakar kamu suku Akasia. Kelopak mata Desmond Seng terbelalak ketika melihat kelima penjaga baju besi emas itu. Ternyata mereka semua adalah master, dan mereka juga setara dengan 5 master alam bangsawan manusia. Desmond Seng berkata dengan suara yang dalam, kamu rubah iblis berekor 9 dan suku manusia pohon, masing-masing untuk bertanggung jawab satu sama lain, dan tidak untuk saling melanggar. Apa maksudmu sekarang? Apa kamu akan melawan suku manusia pohon? Desmond Seng, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili suku manusia pohon? Kata Siska Yin sambil mencibir, lagi pula, aku sudah menyuruhmu untuk tidak melakukannya. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Beritahu dia kamu ingin membunuhnya nanti, dia akan marah dan aku takut kamu akan menjadi suku Akasia, aku akan dikeluarkan dari dunia. Jangan pikir aku menakutimu. Di satu sisi, Vitamo mengerutkan kening dan menatap Siska Yin. Di depannya, wanita itu sengaja memikat orang-orang dari keluarga suku Akasia untuk menyerang warrior yang. Dia ingin warrior yang membantu suku Aucuba. Haha. Desmond Seng tertawa dan tersenyum sejenak. Menunjuk warrior yang, Desmond Seng berkata, dia membunuh suku Akasia. Apakah kamu pikir dia adalah raja manusia Julian Luo?
Ini benar-benar lelucon. Tapi semut dalam roh alam apa memiliki kemampuan untuk membunuh suku Akasia? Rubah iblis ekor 9, apa otakmu rusak? Kalau begitu kamu coba. Bisik Siska Yin. Kalau begitu aku akan mencoba. Desmond Seng berkata dengan galak. Bunuh mereka. Mencium gelagat, manusia pohon suku Akasia di belakang Desmond Seng segera bergegas ke Siska Yin dan yang lainnya, dan dia sendiri memulihkan tubuhnya, dan kemudian membentaknya ke arah warrior yang dengan telapak besar pohon itu. Hiu! Siska Yin teriak, dan hiu emas, yang telah pulih, mengangkat kepalanya, meraung marah, melompat dan bergegas menuju Desmond Seng. Suku Ao coba dengarkan perintah, dan suku Akasia membuat masalah dan bunuh mereka. Pada saat ini, Jenny Su tiba-tiba berkata, sekarang tidak diragukan lagi kesempatan yang baik untuk suku Ao coba, karena dengan bantuan Siska Yin, master di pihak mereka tidak lagi kalah dengan suku Akasia dalam jumlah, hanya saja roh Ao coba. Memikirkan hal ini, Jenny Su melirik warrior yang dan berpikir bahwa orang ini adalah teman Siska dan tidak boleh secara paksa menduduki roh Ao coba. Mendengar perintah Jenny Su, orang-orang pohon dari klan suku Ao coba di belakangnya tidak ragu-ragu, dan segera bergerak ke arah manusia pohon dari klan suku Akasia. Pertempuran pecah di lapangan. Warrior yang masih duduk bersila, matanya terpejam rapat. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, energi hijau itu memenuhi seluruh tubuhnya. Yang harus dia lakukan adalah menyerap energi hijau itu sesegera mungkin. Saat warrior yang terus menyerap energi hijau ini, alam warrior yang juga naik lurus seperti roket. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ia telah naik dari peringkat ke-7 alam spiritual ke peringkat ke-9 alam spiritual. Dan semangat roh Ao coba di pusaran pusat energi masih mengeluarkan energi hijau. Bang! Pohon palem besar Desmond Seng dan ekor besar Sarki menabrak satu sama lain, dan suara keras bergema di lapangan, dan kemudian, seekor buaya dan manusia pohon masing-masing mundur ke sekelilingnya, lebih dari 20 kaki. Desmond Seng melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa sisinya melawan arah angin, wajah Desmond Seng tenggelam, ragu-ragu sejenak, dan sentuhan ganas datang ke wajah Desmond Seng, berkata, suku Ao coba, kamu memaksaku, mulai hari ini, dunia ini akan berada dalam suku Ao coba. Nadendra Ling, aku janji permintaan kerajaan Dinghan. Ayo kita lakukan. Haha. Pada saat ini, tawa keras muncul di lapangan. Kemudian, seorang pria berjubah merah dan 5 pria berbaju hitam muncul di tempat. Pria berjubah merah itu tersenyum dan berkata, Desmond Seng, kamu berjanji kepada kami bahwa kami akan membantu menghancurkan suku Ao coba sejak lama, dan itu tidak akan seperti ini. Desmond Seng berkata dengan suara yang dalam, Nadendra Ling, lakukanlah. Aku berjanji pada syaratmu. Mudah untuk mengatakannya, kata pria berjubah merah sambil tersenyum, tapi sekarang aku ingin menambahkan satu syarat, yaitu aku ingin roh Ao coba. Nadendra Ling, apa maksudmu? Desmond Seng memelototi Nadendra Ling. Nadendra Ling tersenyum dan berkata, Desmond Seng, jika roh Ao coba ada di tanganmu dan kamu dan aku adalah rekan kerja, aku tidak akan memintanya. Sayangnya, roh Ao coba bukan milikmu saat ini. Ideku adalah, siapa yang bisa mendapatkan roh Ao coba dan roh Ao coba itu milik siapa, bagaimana? Desmond Seng terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, ya. Setelah itu, lengannya bergerak, dan tali tank yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah warrior yang. Pria berbaju merah itu menyeringai, lalu menggerakkan tubuhnya dan mencapai bagian depan warrior yang dalam sekejap.
Hentikan mereka. Siska Yin terkejut dan hanya ingin bergegas, tetapi dia dijerat oleh tuan dari suku Sofora. Begitu 5 penjaga berbaju emas bergerak, 5 pria berbaju hitam berdiri di depan mereka. Hiu emas menghentikan Desmond Seng, tetapi pria berjubah merah itu sudah datang ke warrior yang dan melihat warrior yang duduk di tanah. Pria berjubah merah itu tersenyum ringan, lalu mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah kantong otak warrior yang. Pada saat ini, Jesse Lu berdiri di depan warrior yang, dan kemudian cahaya pedang melesat ke arah pria berbaju merah. Jiwa pedang. Pria berjubah merah itu sedikit terkejut dan tidak berani meremehkannya. Dengan satu tangan, cahaya pedang berhenti di udara, dan kemudian meledak dengan keras. Jesse Lu terkejut dan bersiap untuk melanjutkan pemotretan. Pada saat ini, sebuah tangan besar datang ke kepalanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bersambung.